dengan para kiai mun eueus santri eksa teruskan betul santri salamina sabar sanajan ngantri mandi betul ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar napelkeun kau terasa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan den ceritakan apa sing den ceritakan anna majnuna Lailah teman setune wong kang kedanen Lailah, orang yang tergila-gila kepada Lailah, namine niku Qais bin Mulawah. Santri sengyen nggih sedurunge ana HP niku sing digoleki novel Majnun Laila Majnun. Iki wis ana HP santri siki ora pada kenal Laila Majnun. Tapi pada masanya ini santri-santri itu banyak yang tergila-gila dengan novel Laila Majnun. Bahkan kadang-kadang santri siki ora tahu kenal ya, ora tahu krungu. Malah sing terkenal apa Valentine. Dari Valentine. Padahal di kita itu ada pelajaran juga tentang Majnun Laila yang kisahnya itu ya hampir sama, tentang kecintaan dan kerinduan. Qila dengan dikaaken lau kaduene Majnun Qais ma iku opo ismuka ma iku sopo ismuka utawi jeneng sira Ma'man. Kolan jawab sopo Majnun Laila, ya karena sudah sehidup semati menyatu dalam dirinya. Siapa kamu? Kamu ya aku. Bicara zaman biyen niku nek SMS-an yo singkat. Hai sama dengan you. Aku sama dengan kamu. Karena apa? Sudah dilingkupi rasa cinta. Jika kamu adalah aku juga kamu. Seperti Majnun Laila ketika ditanya siapa kamu, bukan jawabnya Qais, tapi Laila. Kadang-kadang kan nalikane jeneng itu saiki kan karena senenge wis maring anak, HP itu ora dijenengi awake dhewe. Dijenengi sapa? Anake. Rafasa. Jenenge iku nang sing ketonang WA iku dudu jenenge awake dhewe, tapi karena bentuk kecintaannya dijenengi nganggo anak. Begitu juga Majnun, karena saking cintanya ketika ditanya itu bukan dirinya, tetapi Laila. Waqilan dengan dikaaken lahu maring Majnun yauman ing dalem siji yauman. Waqila lahu yauman apa sing den ngendikaken yauman au matat ini ya. Yauman ing dalam sewiji dina. Yauman au matat itu. Terus au matat. Yauman ing dalam sewiji dina apa sing den ngendikaken au matat. Utawa mati sapa Laila. Pernah diceritakan ora usah mikirna Laila bae. Laila wis ora nana. Sudah tidak ada. Karena begitu cintanya pada Laila. Diperkisahkan bahwa antara Laila karo Qais karo Majnun itu sebenarnya si tunggal. Dalam sebuah cerita itu si tunggal. Bahwa Laila niku anaknya pamane, jadi wong tuane kakang Nabi. Karena di berusaha masa kecil bersama, namun kebersamaannya itu sampai dewasa hingga tumbuh rasa cinta sing luar biasa. Ngertine grup-grup. Ning karena adat pada masa itu, mungkin adat sarana kene yo kakang Adi orang kenang besan di sana.
bapak kakak adik kok anaknya besanan, berbahaya. Adat Jawa tidak boleh. Bulat besan ya mulia baik. Begitu juga dengan ini Kois dan Laila itu tidak boleh karena diketahui apa pada masa itu merupakan kehinaan. Coroko kawin karo wong sing tergila-gila padanya, dianggap gila, dikawinkan dengan orang yang dianggap gila itu ya suatu apa tekanan batin, rauli nang bapak Laila. Bahkan orang tuanya itu sudah sampai kebingungan, goleti boleh nambani cara gue nek boleh nambani digawa ngendi-ngendi ora semaring mbah dukun maring kiai sampai anak sing ngendikane jejel nek musim haji gawa maring Mekah nang Ka'bah tempatnya mustajabah nalikane digawa haji mengana wong tukane bapak kaya ya Allah mudah-mudahan jenengan ngilangi rasa cintane Kois maring Laila. Kois krungu bengok nang Gusti, jangan sampai engkau hilangkan rasa cinta ini kepada Laila. Cumane berlawanan karo bapak. Sehingga ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata pulang ya kenapa? Piye ceritanya? Lah terus ndongaken ben aja seneng maring Laila. Tapi Kois sampai ora ngena malah njaluk aja dilangi cintane maring berusaha sampai akhirnya gelandangan karena biasanya wong nalikane dimabuk cinta maka yang keluar adalah syairnya. Kais Laila Majnun itu terkenal dengan syair-syairnya yang indah tentang kecintaannya. Dimanapun tempat dia akan menceritakan kekasihnya lewat irama-irama syairnya. Lagu tekan saya itu ya bentuknya cinta. Kebanyakan itu ya tentang perasaan cinta. Tapi pengungkapan sing paling mengena. Kaulan jawab sopo Majnun. Inna Laila temen setune lala iku fi qalbi ing dalem ati ingsun. Laila inna Laila fi qalbi iku ne napa? Inna Laila temen setune Laila fi qalbi ing dalem ati ingsun iku lam tamu durung mati. Durung mati sapa Laila. Laila dalam hatiku tidak akan pernah mati karena jiwanya sudah menyatu. Hatinya sudah ada dalam dirinya sudah ada dalam hati. Ana utawi ingsun iku Laila. Aku adalah Laila. Perasaannya sudah sama. Maka Laila tidak akan pernah hilang dari dirinya. Wa marolan liwat sapa Majnun yauman ing dalam siji dina. Ala dari Laila ing atase umai Laila, liwat ing atase umai Laila. Terus fanadhara mongko nuli ningali sapa Majnun ila sama maring langit. Pakila mongko den ngendikaken lagu maring Majnun opo seden ngendikaken ya Majnun Majnun. Latang duraja ningali sapa sira ila sama maring langit maring dhuwur. Walakin ing tetapi ningalono sapa sira ila jidari Laila maring temboke umahe Laila. La'alaka supaya sira iku tarau ningali sapa sira ing Laila iki nalikane urung ninggal ceritanya ya diwali mati disit. Ketika liwat di depannya dia itu tidak memandang rumahnya tetapi memandang langit, memandang bintang-bintang yang ada di atasnya. Rawe dhewe ki wis ndeleng rembulan. Podo-podo ndeleng kekasihnya. Melihat bulan yang sama. Bulan yang kau lihat juga bulan yang ini, bulan yang aku lihat juga bulan yang ini. Malam ini kita walaupun berjauhan sama-sama melihat bulan yang sama. Melepas kerinduan yang selama ini membelenggu dalam diri kita.
iku wong-wong lagi cinta. Walaupun adoh yo rasane. Faqala ngendika sapa Majnun, ana utahe ingsun iku aktafi ngalap cukup sapa ingsun binajmin kelawan lintang ya pamukang tumibo apa najem apa diluhu ayang-ayange najem ala dari Laila ing atase umai Laila cukup bagiku untuk melihat bintang-bintang yang ada di atasnya. Jadi Laila najem bahkan suatu ketika itu dia cinta kepada anjing yang berada di daerahnya karena anjing tersebut satu daerah dengan Laila. Namun akhirnya dia ditakdirkan tidak bersama karena Laila itu dijodohkan dengan pria lain. Tapi walaupun dia itu dijodohkan, tetap hatinya Laila juga hanya untuk Qais. Begitu juga dengan Qais, sampai istilahnya tidak merawat dirinya, lalai dengan dirinya, tidak kenal lagi siapa dirinya, yang diingat itu hanya Laila. Begitu juga dengan keadaan orang yang cinta kepada Allah, maka dia itu akan lupa dengan dirinya. Walaupun tidak melihat, tapi seakan ikut bersama. Itu kalau awake dhewe. Nang kamar dhewe kan ya wis kaya ora ana sapa-sapa sing ngerti. Bebas. Ya berarti ya rasa cintanya kita masih kembang kempis. Kadang-kadang teko, kadang-kadang hilang. Tapi nggih iku sifat menungso. Jadi fitrah manusia itu diceritakan ada teori yang mengatakan ada teori namanya good spot artinya spot titik ya, good itu ketuhanan. Dalam otak itu ada suatu titik pusat ketuhanan di mana seorang itu suatu saat akan ingat kepada Tuhannya. Baik itu semua orang, tidak pala pilih. Hanya saja kadarnya karena hanya sedikit, kayak spot titik, itu lebih sering tertutup sehingga lalai kepada Tuhannya. Tapi dalam keadaan yang mungkin menyusahkan, dalam keadaan yang susah, biasanya orang itu akan terbuka spotnya. Sehingga dia ketika susah langsung emute maring Gusti Allah. Terjadi bencana, terjadi huru-hara. Yang diingat itu bukan anaknya, bukan hartanya, tetapi yang diingat langsung astagfirullah. Langsung Allah, bahwa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Secara spontanitas. Ya karena apa? Di dalam diri kita, di otak itu ada potensi, ada namanya titik keilahian, di mana itu akan muncul dan secara otomatis akan terbuka mengingat kepada Tuhan. Tapi ya ketika dalam keadaan sadar, kadang-kadang orang itu lebih banyak tertutup, akan terbuka dalam keadaan-keadaan tertentu. Wahu bialanten riwayataken ngan Mansur al-Halaj lebih dahsyat mani al-Halaj. Indonesianya itu Siti Jenar, Mansur al-Halaj. Yaitu nasibnya sama seperti Siti Jenar yang dibunuh karena mengaku bahwa dirinya Tuhan. Dirinya itu Tuhan. Anal-haq. Aku dirinya Tuhan, sehingga dianggap berbahaya terhadap umat bagi mereka yang belum sampai kepada tarafnya,
Berbeda nalikane wong iku sudah hilang kesadarannya. Jadi nalikane orang itu sudah rasa cinta, rasa seneng, sauk, rindu yang teramat berat. Tidak ada yang lagi yang dilihatnya kecuali Allah. Ya karena memang hakikatnya semuanya adalah Allah. Kita bisa duduk di sini hakikatnya ya karena apa? Kekuatan daripada Allah, penggerakan daripada Allah. Kita berdiri untuk sholat, itu yang mendirikan kita. Kita bisa berdiri siapa? Allah. Kita bisa mengangkat tangan, siapa yang mengangkat tangan kita? Siapa yang bisa mengucapkan kita Allahu Akbar? Ya Allah. Ketika semuanya Allah, kapan akunya? Loh, aku itu mana nggak ada. Semuanya Allah. Tetapi Al-Halaj ini sampai dia itu mendarah daging, sampai istilahnya apa? Akal sehatnya itu tertutup. Berkata seperti itu dalam keadaan tidak sadar. Orang yang tidak sadar maka tidak terkena taklif, tidak terkena mukallaf. Berbeda nalikane awak kede awak sehat ketika sekarang mutang si seneng duit, si seneng dunia ngomong anal hak pateni. Berbahaya. Karena apa? Dia itu kesadarannya sudah tidak ada. Tidak ada kesadaran, tidak ada taklif. Tapi ketika kembali lagi kepada alam sadar kita kan mempunyai gelombang-gelombang. Ada gelombang delta, gelombang alfa. Itu ketika kita berada di bawah sadar, itu tidak rasa apa-apa. Kaya wong kok dioperasi. Kaya wong dioperasi pertama kali dibius. Maka akalnya itu sudah tidak berfungsi. Jasad-jasadnya seandainya diedel itu gak rasa. Gak rasa. Arti kaya ngapakna ya orang rasa. Begitu juga orang Al-Halaj ini. Yaitu tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Baru ketika sadar, ternyata itu hanyalah tamsil. Hanyalah pengibaratan, silang saja. Dan hakikatnya ya tidak. Anahum teman setuhune kaum iku habasuhu ngekep. Sopo kaum ing Al-Halaj menjoro samaniata asar ing dalam 12 yauman yauman dina di penjara selama 18 hari. Yo karena fatwa-fatwa. Di antara fatwa yang bisa kita ikuti fatwanya. Setiap garis, setiap tulisan itu pasti diawali dengan titik. Tidak ada tulisan yang tidak terlepas dari titik. Karena diawali dengan titik satu. Jadi ketika orang yang basirah, orang yang paham, tidak melihat dengan kacamata dzahir, mengerti bahwa tulisan itu adalah titik. Seperti tulisan Braille itu kan orang yang tidak bisa melihat juga menggunakan titik. Tulisan itu berasal dari titik satu. Begitu juga orang yang melihat dunia ini bukan dengan mata zahirnya, mata batinnya. Maka perwujudan daripada alam ini adalah bagian dari perwujudannya Allah. Pengenalannya Allah lewat apa? Lewat makhluknya. Karena sebelum Allah menciptakan sesuatu, berarti kan Allah itu hanya tahu wahdaniyah, satu.
Kemudian ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta, baru Allah itu tajalinya dengan memperlihatkan kepada Nur Muhammad dengan asma'ul dikenallah dengan Allah. Sebelumnya hanya teorinya orang-orang itu adalah sebuah Big Bang, hanya satu Big Bang. Big Bang itu hitam, ya, satu gumpalan yang sangat besar, hanya satu saja. Jadi terlepas dari itu, kita lebih percaya kepada dalil-dalil Al-Quran dan juga dari hadis. Kita memahami dari penelitian-penelitian itu ya hanya sebagai referensi saja, bukan sebagai dalil yang perlu kita pegang. Ini sebagai penambah kepahaman saja. Ya Mansur, faja'ahu mongko teko ing al-halat sapa Sidi Imam Sibli radhiyallahu anhu. Bakala mengundika sapa Sidi ya Mansur, ma iku pal mahabbah utai aran mahabbah. Bakala mongko jawab sapa Mansur, la tas'alni ojo takon sapa sira ing ingsun el yauma ing dalam siji dina, ojo takon aku saiki. Was'alni lan takon sapa sira ing ingsun khodan ing dalam esuk. Pala maja mongko ing dalam semangsane teko pal khodu dina esuke. Wa akhraju lan padha ngetokaken sapa kaum ing al-halaj minasi jenis saking penjara. Wa nasabulan padha masang sapa kaum annata ing lemek saking kulit. Li ajli qatlihi krana arahe mateni Mansur. Tumamaro mongko nuli liwat sapa Sidi Imam Sibli baina yadayhi ing dalem ngarepe iku halaj. Panata mongko undang-undang sapa hal ya Sibli al mahabbah utawi mahabbah iku awaluha utawi kawitane mahabbah iku harkun obong panas membara hingga tubuhnya panas, awake semakin kering. Ketika kok wong ngaku sauk ngaku mahabbah awak lemu itu ya mikir awake dhewe sebenarnya. Ketika dia itu memikirkan orang lain, maka panas barang yang ada dalam hatinya akan membakar tubuhnya, membakar daging-dagingnya sehingga pada kering-kering. Kaya aku ngaku mahabbah kaya ora pantes. Ketika piring aku mahabbah ya kayaknya malah panas. Pemilikannya timan. Sebab dari panasnya itu membakar daging tulang. Wa akhiruha utai akhir mahabbah itu mati. Yang mati dalam keadaan mahabbah. Isarotan krono isaro lima maring barang tahako kang nyoto apa ma'lil halaj maring Imam al-Halaj. Sebagai isyarat bahwa apa yang telah disaksikan, apa yang telah dirasakan dari perjalanan ruhaniyahnya al-Halaj binadarihi ing dalam pengangen-angene utawa ing dalam tafakure nazoroe angen-angene al-Halaj yen anna kulla syai'in temen setuhune saben-saben sewiji ma khalallah kang saliyane Allah iku batilun batal. Setelah dia itu mentahqiq, berangan-angan, bertafakur, memikirkan alam semesta ini bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Tidak ada kebenarannya. Kebenaran yang hakiki iku yo mung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kebenaran di dunia kadang-kadang kur dari penganggepane awake dhewe.
kabeh-kabeh ngaku paling bener sehingga terjadi percekcokan. Ora mungkin ana wong padu nek ora pada membela kebenaran. Rata-rata kakek wong padu itu karena saling menganggap pendapat sendiri itu paling benar. Padahal kebenaran itu yo tergantung dari sisi sudut pandang nek nang dunya. Ana pamane bal separuh ireng, separuh putih. Nek sing kang kana delenge bal iki warnane ireng. Sing separuh kene warnane putih. Akhirnya padu bal iki putih ora ireng, ora putih padu. Padahal yo deleng anak ireng, deleng anak putih. Sehingga semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah. Tidak boleh mengaku bahwa dirinya itu paling benar. Tapi apa yang kita lakukan itu harus diyakini. Yang saya lakukan itu adalah paling benar, tapi tidak menyalahkan kepada orang lain. Aku menyalahkan orang lain masalah bahaya. Bahayanya apa? Ada takfiri seperti kaum Wahabi yang mengkafir-kafirkan terhadap ahli sunnah wal jamaah. Itu nalikane kita dengan Muhammadiyah, ya wis kita dengan madhab Maliki, Hanbali, ya, terus Hanafi, ada perbedaan. Tapi wis Hanbali, Hanafi, Syafi'i, Syafi'i tetap dalam kebenarannya masing-masing, tapi tanpa menyalahkan yang lain. Bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Perbedaan dengan makhluk itu hal yang biasa. Kita tidak bisa menyamakan persepsi semua orang harus sama dengan kehendak kita. Perbedaan yang dianggap biasa, bukan sebuah permusuhan ataupun perselisihan. Masih Allah batin, karena hal ini paling kebenaran hakiki itu ya Gusti Allah. Kalimat hakin, yaitu apa? La ilaha illallah. Karena dilihat dari berbagai sisi, iku yo sing hak. Tidak ada tipuan, tidak ada salah persepsi. Mesyo wong kafir nalika ditakoni sapa sing gawe makhluk, iku yo Allah. Kita yo Allah. Dalam penglafatannya kita juga sama. La ilaha illallah. Meyakini sing Tuhan sing esa sing wajib disembah iku ya Allah. Hak itu nalikane astagfirullah. Lain ucapane astagfirullah tapi atine karo guyu. Pantes apa ora? Kalimahnya bener astagfirullah tapi ulen jaluk lemboan. Jaluk lemboan. Hati karo ucapannya itu ora sama. La ilaha illallah kan ya sama. Hatinya kita mentauhidkan kepada Allah, lisannya ya mentauhidkan kepada Allah. Tapi kadang-kadang nalikane istighfar, lisan karo tujuan atine pikirannya itu ora balance, ora selurus, ora searah. Kita kan dianugerahi yo siji awak, siji ati, terus rohani. Kadang-kadang tiga itu bertentangan. Beda-beda Melayu nih. Tauhid yo awak lisane ngomong ini ora sesuai karo hati ini. Tapi ketika kita itu suatu ketika ya harus membalancingkan, mensatu arahkan antara anggota tubuh, anggota hati, pikiran di satu sejajarkan. Mungkin latihannya ya dengan cara
Nah, berkhormat itu bahasa yang mana? Ya nek kaki ngerokok lah, kaki ngerokok nyantai rewekan, mikirna apa pengeran, mikirna hal kebul. Jadi ini kan ngerokok ibadah. Kita terus, duh utangnya akeh banget kapan ngasih ya. Repot. Terus ngerokok ngundang terus sih keprimen ya. Tapi ya segala ngerokok taruh mikir. Nah, kadang-kadang justru aneh ya, pikiran-pikiran itu datang nalikane tempat sing ora sae itu sing repot. Aduh, nalikane mengkamar mandi ya kalau aduh menikmati ngilangi penyakit itu muncul sesuatu ya, muncul pikiran-pikiran sing tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Kok mami nang kono metune aneh saya nang. Tapi nek nalikane sholat malahan ora kayak mutan. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu kayak mutan. Iki nek separagraf wa alima lan ngerti sapa halak anallah temen sedune Allah wa ya Allah wal haq. Nasialali sapa al halak ila tahap ismil haq nalikane nyatakaken asmane al haq. Isma nafsihi ing asmo awak dhewe ke al halaj. Basu ila mongko den takoni sapa al halaj man iku sapa antau ta sira. Faqala mongko jawab sapa al halaj ana utawi ingsun iku al haq al anhaq. Berbahayanya di sini. Nalikane dipahami oleh orang-orang dianggap mengaku ke Tuhan. Padahal dia itu minta tahaqquqil haq. Nyatane Allah kan hak bahwa dirinya itu tidak ada. Waruwiyalan dan riwayatakan apa nasib kal mahabbah di teman setuhune temene mahabbah iku fi salati khisalin indah itu piro-piro tingkah. Harus ada 3 pembuktian kalau memang menyatakan dirinya itu cinta. Pane telu ayat taruh yang to milih sopo wong sopo muhib kalama habibihi ing kalame kekasih muhib. Dia akan lebih mendengarkan kalam-kalamnya kekasihnya. Dia akan lebih menuruti apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Orang nuruti hawane dewe, karepe dewe. Ala kalami ghairihi ngalahaken ngatasi kalame ucapane liyane Habib. Liyane Habib. Ayat taruh kalama habibi ala kalamil ghairi. Nalikane orang sudah memilih apa yang telah dikalamkan, yang ditakdirkan oleh Allah, maka hatinya itu akan tenang. Contoh, seandainya kita itu lagi berada di suatu majlis, nalikane kita itu bertentangan hatinya, meskipun majlis iku jere raudhatun min riyadil jannah. Pertamaan sukar sing kudune ngenakaken, tapi atine malah panas. Yo karena apa? Dia itu lebih mengutamakan hawa nafsunya sendiri. Bagi suwe temen ora rampung-rampung sedekar mung sawah, sedekar lunga, sedekar macul, sedekar segila. Kita tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi bagaimana caranya? Maka saat ini aku lagi ditempatkan di sini. Maka inilah adalah tempat keriduan Allah. Bagaimana saya itu bisa ridho? Bagaimana saya bisa memasrahkan diri saya? Pokoknya saiki aku aginan nikmati keadaan saat ini. Menikmati keadaan saat ini. Karena apa? Di masa berlalu itu sudah tidak bisa terulang. Masa yang akan datang itu durung mesti kesampaian. Yuk kapan maning menikmati hidup nek ora iki.
Nah, caranya menikmati hidup apa? Ya menerima pandume Allah. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita mengaku bahwa kita mencintai, nalikane orang terima pokoke atine gak bakal tenang. 5 menit bilasane suwe banget. Terus lagi ndonga, wong ndonga itu paling suwene sepiro? 5 menit wis suwe kan, wis pirang-pirang ndonga. Nalikane atine tidak balance bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, sedang memunajat, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Iku rasane suwe temen wong iki ndonga ora rampung-rampung. Nah, ketika kondisi seperti itu kita sadar bahwa mudah-mudahan inilah doa yang dijawab oleh Allah. Saya sedang menghadap Allah lewat doa sekarang. Maka donga 10 menit iku yo rasane ora suwe. Tapi nalikane atine ora balance, 5 menit rasane suwe banget. Sampai ndonga bekas aku priwer diterima untuk bekas lama. Wayah taro lan wayah taro atau wayah taro. Wayah taro berarti ngaku ya wakan. Taro berarti muhib. Wayah taro lan milih sapa muhib mujalasata habibi ing lungguhan bareng karo kekasih Habib ala mujalasati ghairihi ngalahaken majlise atau lelungguhan karo liyane Habib, dia akan lebih senang berlama-lamaan mujalasah manga habibi. Yang aku cinta maring Gusti Allah berarti yo demen Al-Qur'an. Aku demen Al-Qur'an berarti yo demen maring Kanjeng Nabi. Nemeng Kanjeng Nabi yo berarti seneng karo para warasatul anbiya. Warasatul anbiya ulama seneng paring ilmu ya berarti kita seneng mujalasatil ilmu. Wayah tarulan milih sapa al-muhib itu habibi ing ridone ing marme kekasih al-muhib ala ridho ghairi ngalahaken marme pilihane liyane al-muhib. Kita lebih mengutamakan marme kemantepane kekasih kita Allah, karena apa yang kita harapkan dari kekasih bukan balasan, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan. Kita seneng maring anak itu kita sama sekali tidak mengharapkan sesuatu pun dari sang anak kepada kita. Paling yang mengharapkannya mudah-mudahan jadi penerus, jadi penerus. Waladun solihun yad mulai. Tapi kadang-kadang wong dongane saiki ngene, wong dongane wong biyen kowe nak aja kaya bapak ya, kudu lebih pinter kang bapak. Bapak petani, no anaknya sekolah anak kabeh. Ternyata terwujud. Saiki golek wong tani angel. Karena dongane bapak itu kepengennya terkabul, terijabah. Walaupun roda kerjaan ya bubuh dari petani. Bubuh dari petani, masa pengennya kaya ngono, aja kaya bapake. Ridho radhiyallahu ridho habibi ala ridho ghairi. Karena apa? Ketika yang dicintainya itu sudah ridho, maka kita pun yang memberikan akan ridho. Seandainya orang yang dicintai itu sudah senang, maka kita pun akan ikut senang. Jadi ridhone Gusti Allah disit, baru ridhone kita. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu disit, kudu ridhone dhewek. Yo kadang kan kita kepengen ridhone dhewek. Sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Baru ibadah maring Gusti Allah. Keinginan kita diisi. Nalikane kita senang berarti kita senang ibadah. Nalikane kita ditimpa sesuatu yang tidak senang, wis lari ngilang itu.
Maka kita itu bukan mendahulukan kesenangan kita, tetapi kesenangannya kekasih, kesenangannya Gusti Allah. Nalikanipun kita wis bisa nyenengaken Gusti Allah, mesti bakal Allah maringi kesenangan dumateng kita. Allah wakada kaya ikilah keterangan film muntah ing kitab muntah. Wakilan dan ngendika kenapa isku utawi bronto Hindu iku hakul astari merusak piro-piro satir pelindung tembok-tembok. Bronto rindu adalah merusak tabir hijab. Jadi ketika kita rindu maka hijab kita itu akan tersingkap. Maka sepul asrar lan buka piro-piro rahasia, maka akan terlihatlah rahasia-rahasianya Allah. Wal wujdu utawi banget bunga iku ngajurruhi apese ruh ngan ihtimali ghalabati sauki saking nanggung banget bronto ngida wujudi halawati dikinalika wujude manisa dzikir atalau kutinga sehingga lamono den tugel den ketok apa majbun anggota min altai saking pira-pira anggotane ngabet la yahisu mongko ora bakal ngrasa sapa ngabet walias muru lan ora bakal weruh sapa ngabet ketika orang itu dalam rasa paling bahagia maka dia akan melalaikan segalanya, lali akan dirinya, lali akan jiwanya, raganya, tetapi fokus kepada zat yang dicintainya, sehingga gak kroso, sampai gak kroso. Umpamane awak ditugel, diketok, ya bagaimana ceritanya Nabi Yusuf, dia itu diperlihatkan oleh Zulaikha, didatangkan perempuan-perempuan agar anggapan-anggapannya Zulaikha itu gawe-gawe, didatangkan perempuan-perempuan itu untuk melihat Yusuf. Terkagum-kagum sampai tidak kuat menahan rasa cintanya karena keindahannya. Ora kroso ndelengna di pesona iku ora kok nyeti kulit buah nanging pada nugel jijine gak kroso. Bagaimana kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia itu nalikane terkena panah boleh nyopot ora dibius, gak perlu bius-biusan omongan bius jangan biar, tetapi caranya dia itu menunggu dalam keadaan keasikannya, yaitu nalikane sholat dalam keadaan paling asiknya karena langsung bermunajat komunikasi dengan Allah. Gak kroso liyane sampai selesai pun dia pasti bertanya, awakmu iki piye? Aku kan perintah mau nalikane sholat panake kon dicukut, tapi dening ora dicukut. Sayyidina Ali kula pun cukut. Ternyata Sayyidina Ali tidak kerasa panah itu dicukut karena saking asike munajat maring Allah Subhanahu wa taala. Terus itu semuanya kembali kepada pengalaman ruhaniyah masing-masing. So, masalah tasawuf ini bukan hanya pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan. Kemauan salah pun dan